Satu-satunya nih konten nih, dan the one and only ini konten yang kita harus maki-maki orang nih. Atau keganjel behol ya? Jadi maksudnya Nah itu dia. Wah, dihujat loh sama netizen nanti, nggak gitu. Koleksi bantal. Koleksi bantal, aduh ya Allah, bantal yang dikoleksi. Oke, spesial untuk malam ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Ini menarik kita bahas. Tapi berbeda dari sebelumnya, gua juga butuh co-host yang handal dalam episode ini. Karena kita akan membahas sesuatu yang viral di BP Jam Sostek tentunya. Oke, sekarang kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan singkat dong. Halo, saya Fikar. Halo, kenalin, nama saya Riko. perkenalkan, nama saya Kartika Mustika Sari, posisi sekarang co-host untuk hari ini. Co-host. Tapi just info buat kalian, lagi-lagi gue sampaikan, co-host gue ini adalah the best of the best 2018. Nah, tapi ngomong masalah yang terbaik, ini yang berdua orang ini juga melakukan karya yang terbaik baru-baru ini. Kita tanya, lo berdua nih kok, Kar, gue denger lo kemarin itu bikin suatu kampanye anti tidak mudik atau BP Jam Sostek tidak mudik. Boleh ceritakan sedikit bagaimana awal mula dari ide itu keluar gitu loh. Boleh dari Fikar dulu kayaknya. Awalnya dari tulisannya muncul karena keresahan saya sendiri nggak bisa mudik, padahal rumah saya sebenarnya nggak begitu jauh, bisa ditempuh via darat. Terus dari keresahan itu saya buat jadi tulisan, diupload di Instagram, responnya bagus, terus saya ajak Riko buat bikin campaign-nya seperti itu. Oke, Riko. Lo diajak oleh Fikar untuk bikin campaign-nya. Lo bagian apa waktu itu? Jadi saya bantuin editing, jadi editing video-video yang masuk, yang dikumpulin dari teman-teman semua yang ikut partisipasi buat join campaign-nya. Oke, ini menarik sekali. Kita tanya Mbak Tika, ini co-host juga, buat tanya juga nih. Mbak Tika udah lihat videonya belum? Harusnya sih belum. Belum. Ah, betul kan. Nah, ini menarik nih. Ini menarik karena ternyata nggak semua orang tonton ternyata karya lo, Bro. Betul. Iya, tapi ini menarik karena ya ini data berbicara. Dari malam ini gue ambil data dari www.youtube.com. Ya, total penonton saat ini adalah 1.275 penonton atau viewers. Tayang dari 22 Mei 2020, sekarang 27 Mei. Nah, berarti ada 5 hari sudah 5 hari. 1.275. Gimana menurut Mbak Tika? Anak OJT 2019 yang let's say dia belum punya SK, sudah bikin karya dan ditonton itu sampai dengan 1.275. Kasih pendapat. Luar biasa. Itu yang pertama ya. Salut sama kalian, maksudnya yang mau berkreasi lah. Walaupun sebenarnya ini ungkapan isi hati kalian mungkin ya. Sebenarnya aku belum lihat videonya, cuman tadi dari gambaran yang disampaikan Mas Fikar sama Mas Riko, intinya kan isinya cerita tentang kalian yang anak OJT, kumpulan semua anak OJT yang tidak bisa mudik ya untuk Lebaran edisi ini. Mungkin ini Lebaran pertama nggak kumpul sama keluarga juga ya untuk kalian ya? Bener Keren ya, maksudnya terpikir gitu loh untuk membuat campaign kayak gini. Salut lah, aku bisa 1.000 lebih yang nonton dan aku ketinggalan. Ih ya ampun, malu banget ya. Sebelum kita lihat, sedikit aku juga kasih info Mbak Tika, mereka ini juga berhasil mendatangkan 2 direksi BP Jam Sostek. Nah, gimana menurut Mbak Tika? Wow. Keren. Kasih, itu keren banget emang. Kar, kasih tahu gimana tips menghubungi direksi, apa kalau telepon langsung atau via email corporate atau seperti apa, Kar? Nih, kasih tahu nih. Alurnya itu yang pertama tentu kita mencari kontak ya, nanya-nanya dulu kira-kira alurnya itu seperti apa, terus akhirnya nemulah bahwa melalui protokoler. Ya. Dari protokoler itu akhirnya kita nanya bisa nggak kalau misalkan kita kenalkan dulu nih campaign kita seperti apa. Ya. Di isinya itu kan dari kemarin yang di-share itu linknya ada link demonya juga ya, demo audio, demo video, terus tulisannya. Ya. Nah, dari situ ketika protokolernya udah menyampaikan ke direksi dan menurut direksi itu hal yang positif, dari situ akhirnya kami bisa dapat
video dari Bapak Direksi, Pak Dirum, dan Pak Direnstra. Oke. Sempat ada rasa kalian takut atau aduh kayaknya nggak bakalan ini deh mau gitu. Sempat ada pikiran kayak gitu nggak sih? Bukan takut mau join apa enggak lagi, Mbak. Awalnya takut nge-publish campaign ini gitu, takut menyalahi aturan gitu. Jadi sebelum kita publish campaign ini, awalnya kan kita nggak ada landasan nih untuk buat campaign ini gitu, karena kita murni dari pribadi. Awalnya tulisanku tuh sifatnya pribadi, nggak ditujukan ke insan BP Jam Sostek secara khusus gitu. Tapi begitu BP Jam Sostek kemarin kan ngeluarin aturan tuh, misal SE nomor 11 tentang larangan beraktivitas di luar rumah dan mudik kan. Nah itu jadi landasan kita. Nah begitu SE-nya keluar siang, malamnya kita publish akhirnya campaign itu. Dan itu pun kita juga publishnya, kita izin dulu ke HCP, izin dulu ke HML, apakah ada benturan kepentingan apa enggak. Takutnya nanti dianggapnya kita menyalahi aturan seperti itu. Makanya kemarin akhirnya begitu dapat izin dan itu dianggap positif, kita bisa jalan. Ini luar biasa menurut aku nih. Ini satu apresiasi juga dari sebuah di production itu, dia itu orang yang berdua ini ya, dia tuh orang yang tidak pernah lupa bagaimana cara rules-nya, aturan main yang ada di institusi kita. Itu yang paling besar tuh itu sebenarnya. Etika yang dijaga sebenarnya di situ. Ya Mbak Tika ya. Karena itu kan yang harus digarisbawahi dan mungkin ditiru untuk yang berikut-berikutnya ya. Ketika memang berkaitan dengan sebuah institusi. Untuk bikin video seperti ini dari kamu ngumpulin teman-teman, itu kan pasti banyak ya pesertanya ya. Itu kamu butuh waktu berapa lama sih sampai kamu nginfoin ke mereka, kamu ceritain nanti seperti ini konsepnya, sampai mereka oke, agree, saya mau, setuju, join gitu. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari lah. 3 hari. Itu sudah seluruh Indonesia, Mbak ya. Dan sudah termasuk dengan direksinya? Sudah termasuk dengan direksi. Termasuk perizinan, berarti hari Jumat itu udah perizinannya udah selesai ya? Yang hari Jumat itu, ya, jadi izinnya itu sebelum dipublish. Jadi kita udah izin dulu sebelum dipublish, kita udah nyampein konsep publishnya itu bakal seperti apa, di dalam link itu ada beberapa file, itu udah di-review dulu sama kita nanya ke orang HCP dan orang HML. Berarti kalau di total berapa? Maksudnya Mbak Tika itu dari total praproduksi, produksi sampai tayang itu loh. Lo kayaknya nggak paham banget maksud Mbak Tika. Jadi sebenarnya ada dua produksi, Bang. Yang pertama adalah kita produksi demo dulu. Kita bahas demo dan juga kita bahas buat yang untuk share ke teman-teman yang mau join. Itu kita udah mulai ngedit. Kalau itu sendiri kita hanya edit sederhana aja. Itu kurang lebih cuma 1 hari 2 hari kita udah kelarin. Jadi untuk contoh buat teman-teman yang mau join. Kemudian mulai dari hari Senin itu kita udah mulai produksi untuk edit-edit videonya. Senin, Selasa, Rabu. Tapi itu masih bener-bener kasar banget. Jadi memang yang masih banyak revisi, dibantu juga sama Bang Petra juga. Kita bareng-bareng godok bareng-bareng mateng-mateng. Dan bener-bener yang fix itu adalah di hari ketika hari Jumatnya. Sebelum H-1 ya. H-1 jadi Sabtunya tayang. Sabtunya tayang, H-1 tuh yang bener-bener dikebut banget. Sampai jam 3 pagi. Jam 3. Jadi saya 1 hari nggak mandi. Jadi khusus buat ini 1 hari nggak mandi. 1 hari nggak mandi. Saya edit. Kemudian di hari Sabtunya baru kelar sih di situ sih. Dan editnya tuh kita beneran TikTok ya kok ya. Kayak misalnya udah ini ada yang kurang lagi nggak? Ternyata ada yang miss lagi. Jadi sebelum tayang pun itu kita udah kirim ke HML. Dan nanti di-review seperti itu. Kita juga ngirim ke protokoler direksi bahwa apakah ini udah sesuai apa enggak gitu. Kalau sesuai baru kita. Jadi kita nggak pernah berani tayang sebelum ada kata oke, silahkan. Dari HML. Mbak Tika kayaknya masih penasaran nih. Coba tanya lagi Mbak Tika. Enggak. Sebenarnya gue udah dapat kuncinya. Kenapa jadi booming tadi yang nonton banyak? Kenapa? Tadi loh. Sampai gak mandi. Itu yang buat jadi. Itu doanya di situ tuh. Ritualnya itu loh. Iya. Sampai nggak mandi. Jadi kunci untuk sukses itu nggak mandi ya. Nah. Original.
Original, oke. Itu karyanya bau nggak ya? Bau apa ya? Itu kan udah dibakar di render. Bau itu tercium se-Indonesia ya. Oke, sombong. Ini mulai sombong. Matika, tegur Matika. Ini harus ditegur nih. Ini adalah orang yang sombong dengan karya. Ini tegur Matika, tegur Matika. Enggak. Tegurannya, hukumannya tuh mereka harus bikin yang lebih bagus dari ini. Dan Matika join. Challenge-nya. Kemarin yang nonton berapa ribu? Next harus lebih banyak dong yang nonton. Harus pecahin rekor. Harusnya. Ya kan? Ya. Hukuman untuk mereka. Kita tunggu, Pet. Oke, bagus. Kita kasih hukuman buat mereka. Kita tunggu dalam waktu dekat karya apa lagi yang diterbitkan. Apakah konsisten atau langsung aja? Apa nothing in BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ngomong-ngomong masalah komen, ini aku akan bacakan komen teratas dari channelnya dia nih. Nama channelnya itu nama channelnya itu tentang memaknai. Ya, minimalis lah ya, maksudnya tentang memaknai gitu. Kurang menjual sedikit lah. Beda dengan sebuah di production yang orang lihat itu siap. Ya, oke. Ya, tetap ya, tapi AMZ Fikar. Tapi di sini kita lihat dia menggunakan teori bikin penasaran tentang memaknai itu apa sih? Kayaknya apa gitu loh. Tapi menarik, aku bacakan di komen pertama nih Mbak Tika. Aku baca ya. Pandemik ini membuat kita tidak dapat bertatap muka bersilaturahmi. Namun kita harus meyakini karena semua ini kehendak Sang Ilahi. Dengan kita tidak mudik, kita telah memberikan kepada keluarga kita hal yang terbaik. Jangan galau karena lokasi kita yang berjarak, tapi risaulah dengan hati kita yang tidak dekat. Mari kita dekatkan hati dan senantiasa berdoa ke hadirat Ilahi. Semoga pandemik ini segera pergi dari muka bumi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang kekal abadi. Tahu itu komen dari siapa, Mbak Tika? Siapa sih? Kok ini banget? Formal banget. Direktur Umum dan SDM BP Jam Sostek. Minal aidin wal faizin, Pak Diru, mohon maaf lahir dan batin. Yes. Orang pertama paling atas top komen itu adalah Direktur Umum dan SDM. Gimana menurut Keren banget. Dari bahasanya tadi aku udah mengira-ngira ini kok formal banget ya. Yes. Siapa ya? Penasaran ya. Ternyata sudah terjawab. Siap. Ya. Tahu yang di bawahnya itu siapa yang komen? Sebuah di production. Gak penting. Oke. Tanpa menunggu berlama-lama nih, Mbak Tika, kita harus lihat sesegera mungkin karena kita akan bahas perbagian. Nah, ini menarik, yes! Aku suka ini, aku suka mengomentari karya orang, aku suka membuat suatu perpecahan, aku suka membuat, pokoknya aku ini bagian part aku banget lah. Ini Mbak Tika, kita akan lihat videonya. Nanti kita tanya ke mereka kenapa seperti ini, scene-nya seperti ini, per scene by scene-nya. Dan juga kita komentari juga siapa ini yang ikut serta. Ya, siap Mbak Tika? Siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita reaction video karya dari OJT 2019. Check it out. Pastikanlah. Oke. Dimulai dari kata-kata indah dari Pak Jokowi. Oh, berita, semacam berita. Oke. Semacam berita ya. Oke. Banyak juga nih beritanya. Oke. Kita stop dulu. Sebelum masuk surat kecil pengganti pulang. Menurut Mbak Tika nih, ini dibuka dengan berita dan ibaratnya tuh kayak pengantar gitu lah. Menurut Mbak Tika itu gimana? Coba kasih pandangan Mbak Tika. Apa ya, kayak suara mesin-mesin ketik kayak gitu, gue jadi inget zaman dulu film Friday the 13 gak sih lo? Oh iya. Beda zaman ya kan? Kita ya. Elah, Iya, masih ingat ya. Aduh, jadi ketahuan, ups. Oke. Tapi dari scene-nya ini yang menggambarkan berita perlu ditayangkan di awal, menurut Mbak Tika itu gimana? Itu secara apa ya? Secara orang yang awam nih, dibuka dengan suatu berita gitu sebenarnya bagus nggak sih menurut Mbak Tika? Kalau menurut aku sih nggak masalah sih. Oke sih. Oke ya, pakai sih ya. Oke sih, berarti nggak apa-apa. Oke sih. Oke, nggak ada yang mengganggu gitu loh maksudnya. Oke, kita tanya ke pembuatnya. Fikar dan Rico, apa motif kalian membuat berita di awal, terus juga dikasih bunyi sound itu mesin ketik?
Apa tujuannya tuh apa? Mungkin dari segi editing dulu, Riko dulu dah. Ya, jadi memang untuk opening memang beberapa detik pertama kan yang bakal menentukan orang lihat selanjutnya. Jadi kita harapannya memang video ini tuh bukan yang video cuma biasa-biasa aja, nggak ada tujuannya. Kayak yang kita bahas tadi sebelumnya, kita perlu mengungkapkan apa sih sebenarnya landasan kita untuk membuat video ini, sehingga orang yang melihat video ini pun bisa memaknai arti dari video ini. Sebenarnya kalau misalnya masih ada waktu sih, kalau dari aku sendiri pengen ada, kalau misalnya ada waktu panjang ya, itu akan lebih dibuat kayak visual gitu. Jadi memang Pak Jokowi yang akan ngomong langsung gitu. Jadi beritanya langsung diomongin Pak Jokowi, kemudian nanti memang ada secara narasi sehingga tidak membosankan. Tapi karena memang banyak keterbatasan, itu yang kita bahas aku sama Fikar. Jadi hal yang simpel yang bisa kita laksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan bisa sampai untuk first impression orang yang lihat video itu sih. Gimana menurut Mbak Tika? Tapi kenapa harus mesin ketik gitu ya suaranya? Nah, iya. Kenapa? Oh ya, Mas, suara disco tapi nggak cocok, Mbak. Iya, nanti nggak haru nanti. Oh, iya, masuk akal. Atau karena itu berita jurnalis gitu ya, jadi kesannya suara mesin ketik. Tapi udah itu make sense. Itu make sense. Ya, benar. Nih, kita lanjut. Ini pembukaannya itu agak menarik, itu surat kecil pengganti pulang. Nah, surat kecil pengganti pulang. Ini menarik. Kita nggak bahas. Itu ilustrasinya aku sebenarnya. Pengen ditanya lo ya. Iya. Gimana? Itu kenapa gambarnya seperti ini? Ya, itu kan awalnya dari keresahan pribadiku kan. Anak cowok nggak bisa pulang. Nah, di situ tergambarnya sosok satu orang itu cowok ya. Tapi yang pulang kan nggak cowok aja. Yang pulang mah nggak cowok aja. Kan rumahnya. Yang pulang kan ini awalnya berangkatnya dari keresahan pribadi kan. Kan ini awalnya dipostingnya keresahan pribadi. Kenapa ilustrasinya seperti itu? Ibaratnya rumahnya tuh udah dekat, tapi dia justru arah balik gitu, nggak pulang gitu. Karena kesan yang ingin disampaikan itu bahwa pulang saat ini tuh bukan hal yang terbaik gitu buat keluarga. Ini kenapa mukanya nggak kelihatan? Ini kenapa membelakangi rumah itu maksudnya balik kanan ke kosan gitu maksudnya? Iya, benar. Sebaiknya nggak pulang dulu gitu. Sebaiknya nggak pulang dulu gitu. Ini gambar bikin sendiri atau cari di Google? Itu kalau covernya itu dibuat sama salah satu teman, tapi di luar instansi BPJS Tenaga Kerja. Ada royalti, hati-hati itu. Ya. Kalau misalkan videonya nanti ada uangnya. Oke, next. Kita lihat lagi Mbak Tika. Ini menarik nih. Jadi di sini Mbak Tika nggak ada rasa nggak enak, itu nggak ada. Jadi keluarin semuanya. Mau apa, mau ngata-ngatain, mau ngasih apa, kasih aja udah. Pokoknya kita pokoknya real reaction ya. Oke. Mereka anti banting. Udah tahan banting ya. Tahan banting. Oke, siap. Lanjut. Surat kecil pengganti pulang. Surat kecil pengganti pulang. Kita stop dulu deh. Ini kurang ajar juga nih. Maksudnya openingnya aja udah muka dia nih, Mbak. Menurut Mbak Tika ini gimana nih? Apakah pengen melihatkan ke orang ini karya gua nih, ini gua banget gitu loh. Menurut Mbak Tika gimana? Eksistensi diri gitu kan ya. Ya, kalau menurut Riko yang ngedit nih gimana? Pas ngeliat itu males atau ya udahlah punyanya dia atau ada pilihan lain? Iya. Ya udahlah ide-ide dia gitu ya. Enggak, jadi memang ya harus gimana pun kita harus mengapresiasi yang membuat. Jadi memang ide awalnya kan memang dari semua tulisan dia. Jadi memang aku dari awal juga aku pengennya memang openingnya memang Fikar nih yang buka. Karena dia yang salah satu yang mengumpulkan kita semua, akhirnya karya ini bisa terlahir. Bukan karena teman ya kok ya, mohon maaf nih. Ini soalnya satu-satunya nih konten nih, dan the one and only ini konten yang kita harus maki-maki orang nih.
Berarti saya juga ikut mengkritik aja kali ya? Jangan kan situ yang buat. Oh iya, saya buat. Iya, nggak boleh. Nanti di ending baca tulisannya tuh kita harus mengkritik juga, ada sosok di situ. Oke, siap. Ini menarik nih. Kita next dulu. Pengganti pulang. Jadi mukanya dia langsung tembak ke BPJS Tak Nasional. terasa Oke. sepertiga Menunjukkan dari bahwa dia stay di perjalanan kantor. tahun Yes, ini keren. telah dilalui. Dibuka. Begitu banyak kisah Oke, dan cewek cerita cowok. yang sudah dilewati. Oke. Ada cerita indah, bahagia, Oke. canda. 3 orang sudah jalan videonya. Ada juga Oke. hal-hal baik yang terpaksa harus tertunda. Oke. Karena tidak Stop. bisa. Ini menarik. Setelah Pak Indra ini ya kalau nggak salah Pak Indra, ini ada temannya dia di tangga nih. Nah ini gue mau kritik ini. Tahu nggak? Kalian tahu nggak ini yang dipakai baju mereka tuh apa? Warna apa bajunya? Hitam. Ya, tolong dijawab buat kreator-kreator muda ini, tolong dijawab. Nih, secara sinematografi ya, ini kurang layak dilihat. Pertama dengan baju hitam, dengan background hitam, seolah-olah yang melayang itu muka doang. Mohon maaf nih. Hitam, bajunya hitam Yes. gitu ya. Yes. Kenapa tidak menggunakan background yang putih? Mohon maaf nih. Kita harus track to the point dan no baper di sini ya. Nih kebetulan videonya masuk ke aku ya. Jadi aku yang ngasih alasan. Oke. Ini pembelaannya ini. Jadi sebelum pada saat ini awalnya Mbak ini kebetulan namanya Mbak Tami ya dari Sekretaris Kantor Cabang Tasikmalaya ya. Ya. Nah, dia tuh udah ngirim video awalnya, cuman di videonya itu lebih besar suara burung berkicau daripada suaranya. Aduh. Secara otomatis kalau kita paksakan untuk masuk ke sini, itu aku ngeliatnya lebih mending karena masalah background daripada karena masalah noise suara gitu loh. Jadi kan kita ada 2 perbandingan ya, antara noise-nya yang kita ambil atau background-nya yang kita ambil. Dan ya, akhirnya karena waktunya udah mepet juga kan. Intinya lo cuma mengambil muka kan? Intinya lo cuma mengambil muka kan? Kita menghargai setiap partisipan yang mengirim video gitu. Kalau ngadep belakang gimana? Ngadep belakang misalkan. Dia ngomong ngadep belakang, lo hargai juga? Ya itu kan nggak jelas orangnya. Nah itu dia. Kan ini menghargai sih boleh, tapi juga memberikan masukan gitu maksudnya lebih tepatnya mungkin. Berarti besok kalau kita bikin campaign lagi bisa tuh kita tambahin nanti harus menyesuaikan background yang kontras dengan orang yang. Iya, kalau bisa ini green screen. Nah, enggak juga. Lo nyindir gua itu. Jalan lo. Oke, Mbak Tika gimana Mbak Tika? Kalau menurut Mbak Tika nih, merasa sedikit terganggu nggak? Kalau aku sih, ya aku berkaca dari sinematografinya, estetika videonya ya. Kalau dari Mbak Tika gimana? Mukanya cantik nggak Mbak Tika? Yang ngomongnya? Masih oke. Cuma sayang tadi ya, memang warna ini ya. Jadi kalau dari jauh sekali nggak lihat. Nah itu dia. Nih aku aja ngeliat nih. Kok kepala doang gitu yang melayang gitu. Tapi ya it's okay. Oke. Ya, karena pilihannya tadi itu Bang. Maksudnya antara apakah suaranya yang berantakan atau background-nya gitu. Kalau saran gue sih mending nggak usah dua-duanya, cari yang lain orang. Gampang. Jangan dong. Kasihan nanti. Orang itu udah usaha, kita harus mengapresiasi. Nah, itu dia. Hati-hati kepancing ya. Ini Deddy Kebuzer ini soalnya. Oke, next. Kita lihat lagi Mbak Tika. Oke, lanjut. Tapi lebih kepada belum waktunya. Oke. Kita mungkin berharap sejauh ini masih aman. Tapi dalam hal ini perlombaan di dalamnya. Oke. Nah, diminta untuk setelah ada perlombaan kan ada nih, kalau nggak salah nih Vicky namanya kayaknya salah nih. Nih, cowok di atas kasur di kamar dan kepalanya ada yang ke kanan Mbak Tika. Mohon maaf nih. Ya. Harusnya kan lurus ya. Harusnya lurus. Lo itu nggak bisa dong. Nggak bisa kita hanya diminta untuk gimana? Kita hanya diminta untuk sabar dan menanti. Ya, mungkin kita hanya sabar dan menanti. Ya, oke sih, mungkin punya kebiasaan ke kanan, tapi kalau bisa kameranya juga dimiringin dikit lah. Nih, gitu. Enggak, ini penghayatannya bagus soalnya. Oke, Mbak Tika, kasih komentar Mbak Tika.
So far sih kalau aku lihat ekspresinya mereka tuh so far untuk orang-orang yang maksudnya yang awam dengan kamera tuh menghayati lah. Dapat lah. Menghayati. Thank you, Mbak Tika. Ekspresinya tuh so far sejauh ini ekspresinya masih sedih semua gitu ya. Oke, ekspresi kita centang. Oke, tapi background kayaknya kurang ya. Di kasur di kasur yang bantal berantakan kayaknya kurang menarik ya, Mbak Tika. Ini pembelaannya gini, ini termasuk dia tuh salah satu yang kita minta untuk rekam demo. Jadi mungkin dia berharapnya itu hanya muncul di demo gitu, tapi ternyata muncul juga di video akhir. Iya, soalnya kurang totalitas, tapi naturalitas kelihatan, tapi totalitas kurang. Iya, betul. Betul nggak, Mbak Tika? Iya. Karena kita ngeliat gini sih, Bang. Kita ngeliat nggak ada background selain itu yang di kamar. Jadi kita pengen semua jadi nggak ada yang lain, cuma itu doang di kamar. Biar menunjukkan isi kamar kosan itu seperti apa gitu. Nah, betul. Kan ini kita di kosan, itu menunjukkan apa adanya nanti dikira di rumah. Betul. Biar nggak bosan juga. Ya tapi minimal kok bantalnya dibenerin lah kok. Jangan berantakan juga kok. Itu kan dilurusin dong. Dilurusin ya. Bantalnya dilurusin ya malu nih. Nih, lurus. Selesai itu Bakara. Itu selesai. Ini mah kagak, ini dua di sini. Ini mungkin kita nggak usah nyalahin orang yang ada di videonya. Kita nyalahin instruksinya. Mungkin di instruksinya kurang kan ya. Properti yang digunakan harus teratur. Harap dipersiapkan gitu ya propertinya. Ya. Oke, gak apa-apa. Is okay. Kalian masih menetralisir suasana, gak apa-apa. Is okay buat gua. Iya, soalnya kalau kita nanti menjudge orangnya, nanti selanjutnya nggak ada yang ikut. Nanti yang ngejudge siapa? Yang ngejudge siapa, cuy? Gua ngasih masukan, gua ngasih pandangan sesuai dengan yang semestinya. Iya, oke, lanjut. Sorry ya. Ya minimal bantalnya dilurusin dikit lah kok. Enggak dilurusin nih. Bantal deh. Nih, lurusin ya. Dan nggak usah yang satu gini segini gitu loh. Atau mungkin sambil tidur mungkin. Jangan dong. Itu masukan. Oke, kita next. Oke, lanjut. Oke. Perubahan di dalamnya. Kita hanya diminta untuk sabar dan menanti. Dan berharap semuanya akan segera pulih. Bertanya pada waktu. Nah, ini menarik. Karena ini gue tahu dia ini adalah bidang HML kantor pusat. Gue mau nanya nih, mau ke Riko dulu nih. Lo tahu nggak dia dari bidang HML kok? Tahu dong Bang, kan dikasih tahu Fikar. Oh iya benar. Oke, pinter juga jawabannya. Iya. Oke, kan ada pada saat ngirim tuh disampaikan posisi dan unit kerjanya di mana. Oke, gue mau confirm ke Fikar. Kar, lo sengaja melibatkan orang HML untuk biar karya lo tuh diakui HML dengan di-approve atau seperti apa? Disetujui? Ya, ini. Enggak dong. Kita di sini nggak pernah orang dengan paksa, bisa dikonfirmasi kemanapun. Kita ngirim link, ketika orangnya tertarik dan mau join, kita menerima siapapun itu. Nggak memandang siapapun itu. Bukan salah satu strategi ya? Iya, jadi dari awal emang tujuan kampanyenya kita nggak memaksa dan tidak maksudnya berharap karena ini ikut, semuanya jadi pengen ikut gitu, enggak. Oke. Mbak Tika, ada yang mengganggu di sini? Aman? Belum ya. Aku cuma ngasih just info buat kalian. Acara ini disponsori oleh My Bottle. Oke, jadi kalau kalian minum ini enak. Oke. Next. Penting sekali. Iya. Oke. Ditunggu kirimannya dari My Bottle. My Bottle. Supported untuk kita, ya kan? Iya. Kalau Timur juga. Ya, My Bottle jangan lupa kalian nanti kirim ke Subari Production dan tim. Oke, next. Kita lihat lagi. Tetap saja sulit menemukan jawabannya. Kita tetap saja sulit. Mungkin kita akan memendam kecewa. Kecewa karena di saat seperti ini. Nah, kecewa karena di saat seperti ini. Di sini tuh kayak ada patah gitu loh. Kalau kacamata editor ini kelihatan banget. Kecewa. Kayak patah gitu loh. Kayak coba Mbak Tika ulangin. Mudah-mudahan sih Mbak Tika juga sadar itu ada ya hal yang aneh. Kayak patah palanya.
kayak dicepet-cepetin gitu. Iya, kecewa gitu. Iya. Ini boleh bisa berkomentar nih dari segi editor kenapa harus tek gitu. Oke. Iya. Baik. Jadi gini Bang, memang kita kan pertama tadi yang udah kita sebutin juga. Jadi semua partisipan itu kita akomodir untuk masuk ke semua video. Okay. Tapi memang mungkin kan banyak orang yang mengekspresikan atau menghayati kata-kata ini dengan yang berbeda-beda Bang. Okay. Sebisa mungkin kita akan menyamakan ritmenya. Nah, salah satunya Mbak Andin ini kayaknya memang sangat menghayati banget kata-kata di situ. Jadi benar-benar menghayati banget. Aku apresiasi banget. Aku ikut sedih juga ketika dengarnya. Tapi memang ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dimasukkan 100%. Karena itu jedanya agak lama dan kita mengingat waktu dia agak dijeda sedikit Bang. Itu artinya lo mau ngomong ke kita nih, kayak yang semua ini, bahwa ini kelamaan nih ekspresinya. Karena keburu ngantuk gitu maksudnya ya. Itu maksud lo kok ya? Ada jedanya Bang. Okay. Karena ada jedanya yang mungkin terlalu lama gitu sih. Oh mungkin karena bukan karena ayah ya? Iya. Ayah nggak ada. Iya, oke. Kalau Mbak Tika gimana? Iya, jadi kesannya kayak ada yang delay gitu ya. Nah, itu maksud aku. Kayak ibaratnya dia itu nge-crop, itu cropnya tuh kelihatan gitu. Kak, gitu. Padahal itu sebenarnya satu part kan. Yes. Cuman karena dia jeda atau ngambil intonasinya yang agak harusnya tuh gini kan, jauh kecewa karena di saat-saat seperti ini. Nah, itu kan jadi tetap satu part. Kalau ini kan kecewa. Tapi di sini kan kayaknya pas di part karenanya itu ada jeda gitu. Jadi ya, mungkin kenapa lo sebagai konseptor kenapa nggak ngasih masukan, main terima-terima aja, Kar? Waktu Bang. Waktu. Jadi ceritanya ini ya udahlah, karena waktu mepet ya udah terima-terima aja lah gitu. Tapi menurut ini kayaknya dia tuh juga penyanyi Bang. Jadi kalau dilihat aslinya ya, video aslinya itu dia kayak ada melenggang gitu karena pembelaan. Jadi kayaknya memang gesturnya itu udah gestur penari gitu loh. Jadi pembelaan. Jadi lo itu artinya lo mengatakan bahwa lebih cocok menari daripada ngisi konten ini gitu ya. Oke. Karena semua kalangan kita mau masukin dong, Bang. Oke. Kita next dulu ya. Kita mulai dari 1 menit 20 ya. 1 menit 20 detik. Oke. Di saat dunia dan seisinya merasa lebih sesak, BPJS nggak apa-apa lah, oke. Nah ini rumah. Nah ini gue agak terganggu di sini. Rumah, gue mau komentarin dulu. Pertama, ini dari settingan suatu karya, suara, video, oke. Angle-nya oke. Gue terganggu dengan jam yang di belakangnya dia itu ngapain gitu, mau pamer atau mau ngapain itu sebenarnya. Itu kalau bisa jam itu jangan gitu gantungnya, itu kelihatan di kosan banget gitu loh, atau di rumah. Mending ditaruh dulu nih. Itu agak terganggu nih gue di situ, jujur aja. Simpan dulu, simpan dulu, semuanya ada, everything is okay. Tapi karena jam digantung 2 dan itu jam-jam mahal dan fosil, satu lagi Alexander Christie kalau nggak salah itu di kayak sampai detail banget. Gitu. Iya. Harganya berapa Bang? Harganya? Iya, 1,5 sampai 2,5 itu, yang frame 1 1,7. Oke. Ini kalian kasih tahu nggak nih ke teman kalian atau gimana nih? Apa emang udah menurut kalian ini oke sebenarnya, Kar? Kalau aku sih balik lagi ke tadi Bang, maksudnya ini tuh tujuan awalnya emang bukan buat nyari yang terbagus, tapi value yang ingin disampaikan itu seperti apa. Jadi kita fokus ke campaign-nya, bukan pengambilan. Kalau kita pengen fokus ke pengambilannya, dari awal kita udah nentuin bahwa kamu nanti syutingnya harus kayak gini, di ruangan seperti itu apa. Itu artinya semua pengambilannya nggak bagus berarti ya? Bukan nggak bagus, kita emang dari awal ini sistemnya nggak profesional, bukan ke arah sana gitu. Jadi emang sistemnya adalah campaign gitu. Campaign yang bisa diikuti siapa saja dan tidak membuat mereka tuh ribet gitu. Tapi suara dia paling pro loh menurut gue loh.
Suara dia paling pro. Iya, mungkin dari alatnya juga. Iya, cuma mengganggu. Nggak terlalu suka ekspresi dia. Nah, ini menarik. Ekspresinya tuh nggak dapet setnya gitu loh. Oke. Kita boleh putar sedikit. Kita putar sedikit dulu ya. Kita putar dulu. Di sebelah mananya Mbak Tika yang tidak suka dengan ekspresi, maksudnya kurang setuju. Senyum gitu loh kayak. Nggak. Kalau yang lain tuh kan ekspresinya udah yang kayak sedih, kayak mau nangis, kayak gimana gitu kan ya. Kalau yang ini tuh nggak dapet ekspresi sedihnya dia gitu loh. Ya nggak? Iya. Jadi ya dari bukan editornya dulu. Coba editor, kacamata editor ini pas nggak part ini masuk di sini? Atau keganjel behel ya? Jadi nah itu dia. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi orangnya padahal sedih, tapi kita lihat tuh senyum gitu ya Mbak ya. Rumah. Apa mungkin karena mau ini. susah Aku contohin ya Mbak. Rumah membuat rumah. Nah, coba Riko. Oke. Jadi tadi Bang kalau dari saya sendiri sih lihatnya kemarin kenapa milih di part itu si Yoga karena memang itu adalah salah satu part yang krusial Bang. Oke. Part yang maksudnya menggambarkan sebagian besar dari cerita itu. Okay. Nah, dan di situ salah satu tadi yang udah disebutin juga audionya yang paling oke. Dan sebenarnya kalau kita mendengarkan tanpa melihat itu kerasa banget kok suaranya itu. Iya, benar. Dia intonasi dan temponya tuh enak. Iya, betul. Mungkin karena itu udah di ending sih Bang. Jadi di ending dia ingin nunjukin kalau dia bacanya itu dia merasa senang membaca. Iya. Jadi kan tulisan ini ada dua halaman gitu lah. Nah, itu ending halaman pertama gitu. Iya, paham. Jadi gini mungkin Mbak Tika, ini mungkin cocoknya dia sebagai penyiar radio mungkin. Jadi nggak dengar muka gitu lah, Mbak. Ngomong aja. Nggak ada ekspresi ya. Ada ekspresi. Orangnya emang enak kok. Iya. Oke. Tuh yoga. Enak tuh yoga. Oke. Enak dibuang nggak? Oke, next. Oke. Gue nggak apa-apa. Wah, ini nih perlu. Nah, ini dong. Ini jangan dikomentari, Pak Mali. Mbak Tika. Ini Pak Mali kalau dikomentari ya. Nanti kita disumpahin jadi kodok. Oke, Mbak Tika. Itu rambutnya harus disisir dulu tuh. Oke, Mbak Tika. Keluar. Kasih ini Mbak Tika. Coba Mbak Tika tahu kan Mbak Tika tahu kan yang teknik bagaimana kita pakai teknik menggunakan lensa yang fix dengan belakang itu yang ngeblur dan membuat sinematografi kita tuh kece, oke. Ya seperti ini penerapannya Mbak Tika. Oke, kayaknya kita lanjut aja Mbak Tika. Kita cut aja Mbak Tika, kita next aja. Next. Oke. Kan aku udah bilang ini di next aja. Iya, next. Panjang. Ya. Soalnya habis ini tokoh-tokohnya tuh makin bagus gitu. Ini aja di part nih. Iya. Oke. Next. Kita mulai lagi. Kalian rindu rumah. Kita mulai. Kalian rindu rumah, aku juga rindu rumah. Kalian ingin pulang. Ini mau aku juga ingin pulang. Dulu nih. Mau nguji teman-teman yang OJT. Ini yang setelah gua tahu nggak ini siapa pengisinya? Ada yang tahu? Wah, kalau saya tahu sih. Tahu. Kalau Riko tahu nggak kok? Riko. Tahu. Kan ada teks itu ada namanya, Bang. Iya, siapa dong namanya? Pak Bunyamin, Bang. Ya, ngomong apa lo depan? Bilang apa lo ke beliau? Terima kasih Pak sudah join. Suaranya tahu jabatannya? Tahu jabatan beliau sebagai apa? Kepala cabang. Oke. Iya. Dan just info buat kalian nih bertiga, ini adalah YouTuber senior gua. Ya. Di Bandung, Jawa Barat, orang banyak yang merefleksikan gua itu duplikat dari Pak Bunyamin ini. Ini just info aja, karena banyak yang lo kayak Bunyamin muda lo kayak Bunyamin muda. Nah, ini orangnya. Dan lo naruhnya keren. Ya, lo naruhnya partnya di setelah gue itu buat gue itu apresiasi. Gue juniornya, seniornya setelah ini. Dan satu lagi ini paling menarik, kita play lagi. Tapi bukan saat ini. Saat dimana menjaga jarak adalah bentuk terbaik dari menyayangi mereka. Cos.
itu artinya kalian menandakan seorang Novetra Subuhadi karirnya menjadi kepala cabang, akhirnya menjadi direksi. Itu bagus. Bagus, itu bagus. Bagus. Amin. Kok take down kok video kok. Oke, Mbak Tika. Langsung di blur ya bagian depannya ya. Blur. Oke, Mbak Tika, coba kasih pandangan tentang videonya Pak Sumarjono. Ekspresi, kata-kata dan juga dengan intonasinya seperti apa. Tapi bukan saat ini. Menjaga jarak saat adalah dimana menjaga bentuk jarak terbaik adalah dari menyayangi mereka. Ya bentuk ampun. terbaik dari menyayangi Gimana? Dalam ya. Dalam banget ya. Maksudnya ya ekspresi Bapak Sumarjono dapat kelihatan sedih banget. Maksudnya bukan cuma ekspresi mimik muka ya, tapi dari matanya Pak Sumarjono tuh kelihatan banget dia tuh sedih. Mungkin karena dia juga nggak bisa pulang ya, nggak bisa kumpul juga sama keluarganya. Dan kata-katanya pas di tempat bagian partnya Pak Sumarjono ini kok ya pas banget ya. Memang kalian pilihin ya khusus untuk Bapak spesial. Gimana tuh, Kar? Atau gimana nih? Enggak, dipilih oleh Bapak Sumarjono langsung. Oke. Jadi emang Iya. udah ada keterikatan ya batin gitu. Dapat banget soul-nya gitu loh. Iya. Kayaknya dari semua part yang sampai sejauh yang dari awal sampai sekarang ini kayaknya paling bagus. Yang nomor 2-nya yang kalian rindu rumah. Itu yang pas banget. Kayaknya Riko kayaknya mau ngomong. Coba kok menurut lo gimana bagian Pak Sumarjono ini? Sudah oke? Atau ada yang kurang yang perlu ditambahin dari segi editing kok? Jadi kalau ini memang pure nggak ada yang diedit apapun, termasuk warna atau apapun, cuma kita cropping aja. Emang di bagian yang paling oke sih kita memang tempatkan ini buat Pak Sumarjono memang yang emang Pak Sumarjono memang ngeteknya dari situ. Jadi memang dari satu part itu kita masukin semuanya. Jadi khusus yang buat mungkin buat Pak Sumarjono sendiri mungkin itu yang paling berkesan liriknya. Jadi kita pengen memang masukkan Pak Sumarjono gitu sih. Kalau staff di crop ya, misalkan kalau lama di cut gitu. Tapi kalau direksi sih. I see. Udah beda Bang, bacanya itu kelihatan. Oh, jadi emang secara secara teknik dan suara intonasinya emang pas ya? Udah masuk udah masuk banget sih. Nah, itu yang perlu. Disclaimer aja, nggak usah khawatir dihujat. Oke, next. Kita mulai lagi. Lihat mereka dari jauh. Melihat mereka dari jauh. Oke lah. Kita membalas rindu. Terindah. Oke. Terindah. Membalas rindu. Mohon maaf nih, kalau aku bisa berkomentar sedikit, ngapain nih backgroundnya tas banyak gitu loh. Nggak bisa digeser dikit apa? Ini mohon maaf nih. Mbaknya cantik loh. Iya. Ini aku bantu jawab kali ya. Iya, boleh. Ini reasonnya kenapa ditonjolkan itu menunjukkan bahwa cewek-cewek di BP Jam Sostek itu kolektor. Tasnya banyak, koleksinya. Wah, dihujat loh sama netizen nanti. Nggak gitu semua gitu loh. Nggak semua. Keren tuh. Ya. Justru dari sini kita tahu Bang, tadi ada yang koleksi jam. Iya, koleksi tas. Koleksi bantal. Koleksi bantal, aduh ya Allah. Bantal jangan dikoleksi, coy. Bantal jangan dikoleksi. Bisa jadi tren loh ntar ke depannya. Iya, jadi tren nanti. Selanjutnya di video selanjutnya apalagi nih koleksi yang mau dilihatin, apakah action figure atau apa kan bisa. Nah, tadi Abang juga ngeliatin action figure kan? Nah, itu jadi kita tahu. Salah dong. Hobi-hobi teman-teman tuh apa sebenarnya? Masuk akal sih Mbak ya, masuk akal ya. Jadi menggambarkan bahwa insan BP Jam Sostek itu sejahtera lahir dan batin. Ya, pangsa pasar. Oke. Ya, tapi kan? Ini yang part ini bisa nggak tasnya diturunin dikit? Kebanyakan kayaknya menurut gue ini. Bisa nggak tasnya? Jangan kebanyakan juga cuy. Ini maksudnya numpuk banget. Lo bayangin nih ya, sorry nih. Ini kayak di toko tas gitu loh. Kayak di toko tas. Mungkin itu ini ya. Kalau seragam yang lama itu pas loh. Hari apa pakai warna hijau. Iya, setuju. Warna hijau. Iya, hari apa kan? Kita lagi nggak tahu Bang. Loh, ini tuh menunjang penampilan pelayanan prima, iya, cuy. Menunjang. Bagi wanita mungkin itu hal biasa gitu. Kecuali Bang Petra mungkin
nyimpen tas wanita, nah itu yang salah. Enggak, seenggaknya tasnya ditaruh dulu di belakang lah, jangan masuk ke kamera. Ini penuh banget gitu loh, kayak lo ngambil selfie di toko tas itu lo, hai guys, gue lagi di toko tas nih gitu, kayak gitu banget kan. Tapi oke lah. Ini menurut gue. Cara bacanya dapet loh ini Mbak ini. Cara bacanya ya. Dan sengaja dia pakai teknik buku biar seolah-olah dia pembaca itu kayak ini ya emang salah satu makali sih emang seperti itu sih. Kepanjangan ya pakai buku. Next. Dan sudah saatnya bagi kita untuk berhenti mengeluh, berhenti untuk memperburuk suasana hati kita. Karena rumah justru bukan jadi tempat kita untuk pulang. Kita harus segera berdamai dengan diri kita sendiri. Karena menggenggam kesal dan kecewa lebih lama tak akan memperbaiki keadaan. Pada akhirnya, yang bisa membuat kita tenang adalah diri kita sendiri. Kita harus terus memanjatkan doa. Berharap orang yang disayang akan selalu ada di sana. Menanti kita untuk kembali pulang. Menanti ayah dan ibunya. Nah, menanti ayah dan ibu ini kayaknya kurang masuk antara kata dengan muka gitu loh. Maksudnya kayak marah dia nih, menanti ayah dan ibu. Kurang, no comment. Ekspresinya agak kurang nih menurut gua nih. Kalau gua kacamata ini ya, maksudnya pakar ekspresi nih. Maksudnya antara kata kan harusnya menurut gua nih ya, menanti ayah dan ibunya. Itu harusnya. Kalau menurut Matika gimana? Mencontohkan. Coba contohkan Matika. Menanti ayah dan ibunya. Nah, enak ya? Enak ya begitu ya? Ya. Ini enggak menanti ayah dan ibunya. Oke lah, no comment aja, next aja lah Mbak Yatika ya. Next aja. No comment. Nggak mungkin karena apa ya, di kebiasaan dia cara berbicaranya seperti itu mungkin. Oke, ya udah. Berarti betul lagi ya apa gitu kan. Ya, lewat aja lah, takut nanti Sarah kita. Oke, next. Apa gitu kan. Ya, lewat aja lah, takut nanti Sarah kita. Oke, next. Menanti anaknya, oke. Suaminya. Menanti Suami. Oke, menanti istrinya, pengen komentar dikit. Ini lumayan cantik ya, Kar ya. Menanti istri, tapi di kasur, Kar. Di kasur lagi nih. Kayaknya yang di kasur pakai bantal tadi cocok nih sama ini nih. Coba kita lihat ya, mungkin emang ada koneksi kali ya. Ini mungkin ada koneksi kali ya di balik cerita ini. Iya. Soalnya si Mbak ini, kalau nggak salah namanya Mbak Aisita ya. Ini tuh satu KCP sama yang tadi di bantal sebelumnya. Oh, iya. Di kasur sebelumnya. Ini kan udah janjian. Ada koneksi. Jadi memang mungkin pada saat bikin gitu ya, kamu di sana syutingnya di mana, ada chemistry gitu. Chemistry dapat. Tapi kita lihat kalau lebih detail lagi ya, kasurnya itu kasur baru loh, belum dicopot loh plastiknya loh. Kasur baru. Mohon maaf nih kok, lo bisa komentarin nggak kok, dinding kasurnya itu kayak seolah-olah di kamar mandi kok, coba kasih tahu kok. Bukan gitu Bang, itu antisipasi kalau banjir itu aman. Biar gak rembes, Gak ada rintangan lagi. Gue yakin nih kalau orang pada nonton video ini, besoknya gak mau bantu lagi. Ya Allah. Rusak lu. Tapi Mbak Tika bisa lihat nggak Mbak Tika itu kira-kira kasur atau sofa ya atau kloset kamar mandi ya itu. Bukan dong. Dindingnya itu ya Allah. Dinding kayak seolah di kamar mandi. Ini tuh interior kamarnya baru. Ini mana? Ya, baru ini. Itu, baru pindahan ini. Kan mau lebaran, nggak baju baru, yang lainnya baru dong. Baru pindahan. Padahal cantik loh, cantik ini kalau yang nonton video ini kalau loh. Boleh ya? Awas istri lu 1 nonton. sampai 10 berapa? Next. Oke, next. Istri lu nonton Nah, next ya, kita next ya Mbak Tika ya. Oke. Ya, next. Ya, kita mulai dari dan menanti keluarganya. Karena udah bahas-bahas istri, kita
next aja. Dan menanti keluarganya. Orang-orang yang mereka sayangi. Oke, ini bagus. Oke, kita next dulu. Berhenti dulu Mbak Tika. Kayaknya ini muka editor juga muncul nih di sini. Ini buat apa gitu? Padahal kan orang yang behind the gun-nya itu biasanya nggak perlu tampil. Memang khusus di belakang layar. Ini kenapa nih kok tiba-tiba muncul dengan semangat perjuangan seolah-olah mau nih. Sama. Ya, gimana? Bisa jelaskan dulu orang langsung nih. Oke. Jadi itu yang aku ceritain, Bang. Itu hari-hari terakhir, jadi memang detik-detik terakhir habis di-review sama HML. Kemudian kemarin kan kita sempat bahas juga kalau di part terakhir itu agak terlalu panjang sebenarnya 2 part. Oke. Yang terakhir itu 2 part, kemudian yang di akhir itu karena sebenarnya Faris itu dia bacanya itu sampai benar-benar akhir. Jadi sampai jumpa setelah pandemi ini selesai. Oke. Terus? Nah, dan ketika dia baca di part itu yang di part terakhir sebelum sampai bertemu pandemi selesai itu nadanya agak gantung sedikit. Oke, akhirnya digantilah kan dengan pemain cadangan. Akhirnya diganti dengan pemain cadangan. Detik-detik terakhir. Itu benar-benar yang aku ceritain aku belum mandi itu. Itu satu hari ini Mbak Tika. Itu satu tapi hari Mbak belum tidur. Tapi Mbak Tika, ini mandi nggak cuci muka sedikit gigi ya, Bang ya? Nih bisa dilihat Mbak Tika. Ini kata dia nggak mandi ya. Ini antara ini dan sekarang dia live sama kita nih sama tampilannya. Berarti sekarang juga nggak mandi orang. Mandi dong sekarang. Ini tapi filosofi sebenarnya itu jadi di awal sama endingnya itu orang yang buatnya tuh muncul gitu loh. Kan tadi di awal udah, nanti di akhirnya. Nah itu kayaknya cuma aja ya, biar nyenangin Rico doang sebenarnya lo ya. Enggak emang gitu. Iya. Oke. Jadi. Tapi itu kayaknya ikon banget itu ya yang di kepala ya. Ya Mbak, ini dari lo pengen kayak Atta Halilintar ya? Ini nggak hilang. Pengen jadi Atta Halilintar. Hey, lo pengen jadi Atta Halilintar harus pakai itu. Ini kalau saya ngedit nih biar idenya nggak hilang itu saya iket. Cakep. Jadi biar nggak kemana-mana gitu Bang. Ide biar fokus ya. Oke. Iya benar biar fokus. Jadi nggak kemana-mana idenya. Ya otaknya diikat ya. Oke itu kadang liar otaknya kadang. Iya. Oke bisa jadi. Tapi gue sedikit berkomentar di video ini kalau dari range 0 sampai 9 ya. 0 sampai 10 lah. Dibandingin video pembukaan ini lebih oke. Pembukaan nggak banget bro. Iya, yang pembukaan mohon maaf deh. Mohon maaf nih. Kalau pembukaan dia cuma ngomong depan kamera, tiba-tiba langsung itu kayaknya pakai background yang di depan kantornya atau di ruang pelayanan kalau nggak salah itu. Tapi kalau ini dengan sinematik, gue suka nih. Pertama kita lihat dari segi cahaya ya, dia pakai cahaya di kiri. Kanan dia itu seolah siluet dan membuat itu efek 3D. Yang kedua, gue nggak tahu ini dindingnya dinding asli beneran ini atau pakai background dari yang custom gitu loh. Tapi ini oke, ini suatu kombinasi oke. Seharusnya sebagai pembuka nih video dari kampanye kalian. Harus nggak nih? Ya, oke ya. Next. Enggak dong. Next. Ya. Nggak usah berkomentar. Kan ini mau menunjukkan ini nggak dong. Next aja langsung udah. Lanjut. Ya. Sampai ketemu setelah pandemi selesai. Ibu, Bapak, Mama. Bu, Bapak, Mama, Papa, Ibu, Danis, Mama, Kakak, Ya, kakak, ibu, keluarga yang di rumah, Orang tuaku, adik-adikku semua. Dulurku kabeh. Keluarga yang di rumah. mohon maaf. Mohon maaf. maafkan ayah ya. Jaluk ngapura. Maaf. Tahun ini nggak bisa pulang. Adik nggak bisa pulang. Tika nggak pulang. Nggak bisa pulang. Tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung. Tidak dapat mudik, tidak dapat sungkem. Gini belum bisa balik. Tidak bisa pulang untuk Ramadan kali ini. Iki nyong ora bisa ngumpul. Semoga kita bisa segera bertemu. Terus lekas mulai ya. Lebaran sama-sama. Oke. Sehat selalu dan kumpul lagi sama-sama. Sayang, akadnya diundur dulu ya. Kita stop dulu di situ ya. Di menit 3:53. Nah, ini menarik nih. Orang di saat orang ke ibu, orang tua, kampung halaman, dia sayang, akadnya diundur dulu gitu. Coba bisa dijelaskan dulu, ini bisa siapa yang bisa jelaskan? Rico dulu deh.
Ini kenapa kok itu? Ada temennya mikir. Kalau secara garis besar dulu ya Bang, yang bagian part itu aja ya. Iya. Jadi di bagian part itu memang ada beberapa part. Yang pertama kita sampaikan dari teman-teman itu menyapa. Jadi menyapa keluarga-keluarganya, orang tua dan semuanya, kakak adiknya, istri dan lain-lain. Yang kemudian dilanjutkan dengan permohon maafnya. Jadi tadi ada kata maaf. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan maaf kenapa? Maaf karena tidak bisa pulang, maaf tidak bisa mudik, maaf tidak bisa sungkem. Kemudian yang keempat dilanjutkan dengan pesan-pesannya dia, harapannya dia setelah pandemi ini selesai atau tentang pandemi ini. Salah satunya itu juga ada tentang akad. Karena kan sebenarnya kan udah didampan-dampain nih Bang, di bulan ini kan banyak banget tuh liburnya tuh. Di bulan Mei kita lihat, dan banyak mungkin tidak sedikit juga yang membatalkan pernikahannya karena pandemi. Paling nggak dengan statement Abang satu ini adalah mewakili teman-teman kita yang akadnya gagal atau akadnya harus ditunda dong, akadnya diundur. Jangan didoain gagal. Akadnya diundur sampai pandemi ditunda. Oh, jadi bagaimana scene ini bukan hanya merindukan kampung halaman, tapi juga ada sisi lain dari cerita yang diangkat seperti yang ditunda pernikahannya. Itu kayaknya keren banget sih, penguatan idenya gitu ya. Betul Bang. Tapi kan ada lagu juga Bang. Apa? Gara-gara pandemi nggak bisa nikah kan ada lagunya. Apa tuh? Pun sewu koncolan sedulur, resepsiku kepeksa tak undur. Senajan wis DP dekor, catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan, malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Kita next ya, oke. Sehat-sehat ya. Kita tunda break dulu. Jangan bersedih, selalu sehat dan bahagia. Doain terus biar bisa. Oke. Doain terus. Ini kayaknya sudah mulai berkaca nih muka. Nah, ntar. Ini siapa nih makhluk nih? Ntar dulu. Mbak Tika, kasih ekspresi dong. Ini kayaknya agak lumayan sering nih. Ini kayaknya matanya sudah berkaca-kaca nih ya. Apakah dia nanti nangis nih? Gimana? Kita nggak tahu nih. Tapi sebelum kita next videonya, menurut Mbak Tika dari segi penampilan, background itu udah oke belum nih orang nih? Kalau backgroundnya terlalu berwarna ya. Untuk orang yang pakai kacamata kayak aku ini agak mengganggu di mata. Mengganggu. Tapi kalau ekspresinya dia dapet sih, dia totalitas banget. Soul-nya dapet. Aku yakin dia bakalan nangis belakangannya nih. Oke, ini penasaran ya. Oke. Dari awal dia udah ini banget soalnya menghayati peran. Oke. Aku mau komentarin dulu backgroundnya nih Mbak. Ini kayak seolah-olah apa ya? Kayak YouTuber ya, jadi kayak mau pakai green screen gitu. Ini nggak tahu dinding, nggak tahu pakai green screen nih orang nih. Tapi nanti mudah-mudahan nanti kalau dia nonton nanti kasih di komentar, lo itu pakai green screen, pengen jadi YouTuber atau emang dinding lo yang lo warnain semeriah mungkin, seceria mungkin cuy. Ini kayaknya menurut gua lo kayak apa ya? Ya jiwanya itu happy forever gitu, happy forever. Tapi dia paling ini loh, ngejreng loh. Iya. Background. Itu buat nutupin sedihnya, jadi backgroundnya yang dibuat bahagia. Tapi kita nggak tahu nih, nanti kalian cari orang ini ya, nanti kita undang juga nih. Ini orang ini. Tapi kenapa mirip? Sama siapa? Sama itu. Sama yang di belakang itu warnanya. Hampir sama. Saudara. Ada ikatan chemistry. Setidaknya background mirip tapi kelakuan nggak mirip. Ya ini mungkin dia next. Ini kayaknya dia dapat inspirasi kayaknya dari lu, Fet. Dia tuh pengen
menjadi seorang YouTuber juga kayaknya ke depannya. Kita undang nanti lah, kita undang, kita ulik hidupnya. Hobinya apa sih ini orang nih? Suka makan apa sih sebenarnya, punya hobi warna yang berani gini tuh kita tanya nanti ya. Kita next dulu. Ya. Tapi beneran banyak ya? Dia lagi loh, dia lagi Mbak. Dia lagi. Makanya gue bilang. Enggak, maksudnya kalian memang banyak masukin dia apa karena memang soul-nya dia dapet pas atau memang mencolok tadi karena warna atau karena apa ya? Banyak banget soalnya. Coba Fikar deh. Riko. Fikar. Gue pengen dengar dari Fikar nih. Itu murni karena penjiwaannya sih. Nih, lihat nih ya, lihat nih muka nih. Nih, lihat nggak nih? Faris, terima kasih sudah bergabung Faris. Thank you Mas Faris. Thank you. Jadi dia penempatannya jauh Bang. Ini beneran nangis loh ini. Iya, bener nangis dia. Iya. Loh, kok ini dapat banget. Dia menghayati gitu. Bisa banget gitu nyari orang untuk berakting seperti ini, kok bisa gitu loh. Itu nggak acting, itu beneran. Kok coba kasih ini kok disclaimer kok. Gimana? Ya, jadi emang yang pertama gue lihat kan dari awal emang dia agak pesan-pesannya emang yang paling nyentuh sih Bang. Jadi dari dia ngomong kayaknya memang tulus, dia rindu sama bapak ibunya. Sebenarnya ada part-part yang aku masukin tapi aku hapus lagi karena memang terlalu banyak. Terlalu banyak nangisnya. Terlalu banyak aku masukin. Itu udah aku kurang-kurangin banget sih sebenarnya. Terlalu banyak nangisnya. Lo ngomong gitu. Oh sama ini nih, ada yang nggak diketahui oleh orang banyak kalau sebenarnya ini tuh ada ide lainnya juga. Jadi selain mereka ngomong itu, sebenarnya kita ada nampilin foto-foto keluarganya mereka. Oh, kenapa nggak ditampilin? Waktu. Jadi sebenarnya karya ini ketika kita punya waktu yang lebih, misalkan nanti dikasih kesempatan untuk buat lagi atau gimana, kalau waktunya cukup, pasti idenya semua bakal keluar. Cuman seperti balik lagi kayak tadi, kita kehabisannya di waktu. Oke, nanti di akhir kita akan kupas plus minus, kelebihan dan kekurangan dari video kalian. Kita next dulu ya. Setelah pandemi, kita bertemu lagi. Kita ngumpul-ngumpul manis. Dengan kondisi yang lebih baik lagi. Asik. Tahun depan kita bisa lebaran bareng lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu setelah pandemi ini selesai. Di jajaran manajemen Sulama yang dikomandoi oleh Depdir, ini ini suatu scene yang padat sekali, is okay. Tidak ada masalah. Yang agak terganggu adalah suara. Apakah Riko bisa jelaskan kenapa noise ini muncul? Apakah tidak bisa diedit untuk dihilangkan? Atau seperti apa? Jadi emang video aslinya emang ada noise-nya. Yang pertama emang ada noise-nya. Kemudian ya ketika kita cara tercepat kan sebenarnya kita crop aja bagian noise-nya, kita crop. Tapi ketika kita crop bagian noise-nya, otomatis pesannya itu juga tercrop. Karena udah kata-katanya itu udah mulai sebelum noise-nya muncul. Jadi kita nggak mungkin meng-crop. Dan sebenarnya udah coba diedit, jadi ketika ngedit cuma bisa kita, itu kan nadanya nada yang tinggi. Salah satu editor yang aku coba itu kemarin adalah menurunkan suara di mana nadanya tinggi, karena nadanya itu tinggi kan. Okay. Tapi ketika udah dicoba itu tetap nggak berpengaruh sih. Mungkin nanti next bisa belajar sama yang ahli audio atau teman-teman yang bisa ahli audio buat bisa join atau bantuin sih kalau ada apa edit tadi biar kita belajar bareng lagi. Pure coba edit memang belum mampu untuk dihilangkan. Oke. Sebenarnya triknya bisa diakalin dengan dibikin layers dua layers ya, layernya dibagi dua, yang satu noise-nya dihilangkan, yang satu suara yang dimunculkan. Jadi ditimpa di layer yang beda, tapi itu agak lebih detail sih, agak memakan waktu. Kita harus benar-benar menyesuaikan dengan audio equalizer-nya dan sebagainya. Tapi so far sih ini oke sih menurut gua. Karena ini benar-benar menggambarkan bahwa yang join itu bukan hanya yang personal, tapi juga institusi yang sekelas Kanwil juga ikut berpartisipasi. Ini keren. Betul Mbak Tika? Tuh.
Ini kita tonton sampai habis pernyataan dari ini ya. Kita tonton sampai habis dari Dir Insan BP Jam Sostek yang saya cintai dan banggakan dimanapun berada. Di tengah pandemi yang belum mereda, melalui video ini, semoga kita bisa membagi rasa yang sama. Rasa solidaritas, rasa soliditas, saling berdoa, dan saling menguatkan. Satu hal yang kita harapkan adalah wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Dengan tidak mudik, kita telah memberikan kepada keluarga kita hal yang terbaik. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf. La ilaha illallah. Udah kita tonton itu akhir penutup dari Dir Mbak Tika berkomentar dong. Penutup yang indah disampaikan oleh seorang Direktur Umum dan SDM BP Jam Sostek. Menurut Mbak Tika, apakah itu sengaja strategi mereka nih dua OJT ini supaya menghargai seorang Dir atau emang ditutup dengan hal yang seperti ini harusnya? Gimana menurut Mbak Tika? Ya, kalau menurut aku sih udah momennya pas ditutup, di closing oleh Pak Dir kemudian ada suara takbirnya pula. Dalam arti aku ngelihatnya gini loh, maksudnya dalam hal ini kan mereka tidak mudik juga, sebagai bentuk kepedulian Pak Dir juga ke teman-teman, sebagai dia orang yang mewadahi SDM ya di BPJS Ketenagakerjaan ini, memang sudah pantas pas porsinya memang Pak Dir yang say something di closing gitu loh. Karena ini sudah yang ngomong tadi dari banyak insan BPJS Ketenagakerjaan, di closing oleh Bapak Dir yang mengelola SDM. Jadi pas ya kalau misalkan kita kasih penilaian di endingnya itu ibaratnya itu benar pecah banget lah gitu, intinya gongnya dapat gitu ya. Dapat banget. Oke, kasih kita aplaus dulu buat mereka. Kita kasih aplaus dulu. Jadi udah berapa ribu total yang nonton? Coba kita ribuan ya yang tadi ribuan. Yang... Total penonton saat ini 1.300 kurang lebih lah ya, 1.300. Oke. Iya, terus yang di itu tadi yang di IG 7 IG kan BP Jam Sostek 7.000-an IG BP Jam Sostek 7.290-an. Ditambah 1.300 berarti udah 2.000. Terus apalagi di IG lo berapa? Hah? Kok 2.000? 7.300. Iya, 7.000. 1.300. Iya, berarti 8.000. Tambah di IG TV ku 3.000. 11.000. 11.000. Di IG-nya. Tambah di Riko. 1.000 lah, anggaplah 1.000 lah. 12.000. Oke. 12.000. Untuk pemula sih oke, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Pemula sih untuk ukuran pemula oke. Dengan YouTube mereka yang baru launching ya berarti. Baru video pertama kan. Ini mungkin karena ini ya. Karena apa ya? Pesannya tuh nggak hanya untuk insan BP Jam Sostek aja, tapi untuk semuanya gitu. Jadi makanya banyak yang nonton juga mungkin banyak yang relate gitu dengan apa yang terjadi sama mereka di saat ini. Enggak, sebenarnya gini. Ya. Pengen nunjukin aja kekuatan tulisannya dia bagus. Kok jadi julid ya? Yang menilai kan orang, bukan lu, Pak. Iya. Harusnya yang konseptor, konten kreator itu nggak perlu nilai karyanya sendiri. Biarkan gua aja yang menilai karya gua. Kok lu menilai karya lu sendiri? Karya lu. Gua nilai karya lu, bukan karya gua. Karya gua dinilai direksi, Pak.
Oke, so far so good. Nah, menurut gua ini closing dari gua bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah rules-nya itu udah bagus banget. Tadi kata Matika juga benar bahwa kalian sudah mengikuti prosedur yang ada di institusi yang sebesar ini dan kalian juga menjaga norma-norma etika, bagaimana koordinasi, konfirmasi dan komunikasi yang bagus menurut gua. Itu kekuatan poin juga dan yang terakhir itu kemasan konten yang kalian garap itu dari perencanaan, planning, organization, dan sampai akhirnya dengan execution itu karena bagus, maksudnya paket komplit lah. Namun ada beberapa hal yang gue tangkap di sini, seperti kekurangannya, pertama adalah manajemen waktu dari kalian. Ini kacamata, bukan kacamata teman ya, ini kacamata seorang profesional yang bisa bicara gitu loh. Bahwa kalau misalkan kalian suatu karya dibuat, sorry to say, kita nggak bisa dadakan, cuy. Pertama, kita juga harus range waktu itu dengan maksimal. Kita nggak bisa yang namanya kita salahkan, waktunya mepet bang, jadi kita nggak bisa muncul ide yang tadi, ide yang ini nggak muncul. Itu bukan kesalahan kami, cuy. Itu kesalahan lu. Lu nggak bisa. Itu dijelaskan disampaikan ke publik itu, kita nggak bisa masukin foto-foto lu pada, gara-gara gue nggak bisa sanggup waktunya. Nah itu bukan salah kita gitu loh. Dan lo bikin karya, dan itu waktunya udah mepet ke Lebaran. Coba kalau karya itu, menurut Matika gimana? Kalau mereka lebih manajemen waktu dengan lebih perfect di awal-awal Lebaran, di range waktu, misalkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat tayang. Menurut Matika gimana nanti hasilnya? Ya, sebenarnya kalau memang udah ada range waktunya, memang pasti akan bisa lebih perfect lagi mungkin ya. Cuman kan kembali lagi loh, tadi mungkin idenya ini kan awalnya ide ungkapan isi hati dia sendiri loh awalnya. Terus tiba-tiba dapat ilham entah dari mana, tiba-tiba pengen bikin suatu yang diramaikan oleh orang-orang. Tapi salut lah, karena mereka bisa mengkoordinir atau bisa mengajak banyak orang loh itu tadi. Ada berapa orang tuh yang terlibat di dalam timnya mereka. Cuman mungkin sejauh ini kan yang mempersiapkan hanya kalian berdua ya. Mungkin kalau misalnya dibantu tim lain, itu ada seniornya itu loh yang di atas tadi. Enggak. Dilibatin harusnya. Enggak, jadi gini Mbak, kalau aku sih nangkapnya bukan karena mereka nggak sanggup, tapi karena emang mereka eksekusinya agak telat. Ini mungkin masukan ke depannya karyanya kalau bisa ada timeline-nya. Soalnya gue pernah pengalaman kalau ada timeline yang lebih ibaratnya tuh, ya mohon maaf nih, gue tahu proses kalian, bagaimana kalian brainstorming sampai dengan kalian benar-benar tayang, itu kan gue tahu banget. Maksudnya bagaimana kalau kita kemasnya agak lebih santai lagi, misalkan antara waktu editing dan sama waktu ini kita kasih limit waktunya. Misalkan seminggu kumpulan, seminggu nggak masuk, ya udah kita eksekusi yang ada gitu. Atau kita berangkat ke planning yang kedua, atau kita langsung ke proses editing. Nanti kita flashback atau rewind lagi prosesnya. Itu sebenarnya nggak masalah menurut gue. So far sih gue suka apa yang kalian tayangkan ini, menurut gue sekelas OJT itu keren banget ya Mbak. Itu kita nggak usah lihat OJT deh. Sekelas anak muda yang baru bergabung di institusi, mereka sudah bisa ambil semua keresahan-keresahan dan diwakili dengan karya, itu kayaknya bagus. Dan menurut saya sih Mbak, menurut gue nih Mbak, kekuatan dari karya mereka ini adalah keresahan sebenarnya. Keresahan yang mewakili sebanyak orang, bukan segelintir orang. Coba kalau dia yang bahas misalkan ucapan lebaran. Mereka bisa menangkap gitu loh. Ya. Mereka tuh bisa menangkap apa yang dirasakan oleh banyak pihak dengan hal yang sama mereka. Jadi cepat pengikutnya bisa banyak, yang mau bergabung sama mereka bisa banyak. Gitu. Cuman ya itu tadi ya, dapat gitu loh momennya. Iya. Iya, kalau misalkan kita kasih nilai berapa Mbak? Makasih Mbak Tika. 0 sampai 100 dari Mbak Tika berapa? Ini aku di 80. Oke, 80. Termasuk tidak remedial dan termasuk menurut aku karena aku ngelihat ini loh, waktu mereka mengerjakannya pun ini kan singkat ya, kecuali mereka punya waktu panjang yang memang sudah direncanakan mereka dan hasilnya seperti ini, oke. Cuman melihat mingguan
semingguan lah, lebih kurang Ya. bikin ini dari prosesnya kan. Ya. Oke. Kalau dari aku penutup, kalau aku kasih nilai 90. Karena menurut aku ada hal-hal yang perlu kalian pelajari ke depannya dalam bukan hanya masalah teknik. Kalau teknik gue percayalah sama kalian berdua. Kalian lebih pro. Tapi sebenarnya banyak yang nilai yang harus diambil, value yang harus kalian ambil. Mulai dari planningnya harus lebih matang lagi, eksekusinya harus lebih solid lagi, dan juga teamworknya. Teamwork di sini gue kasih ya kerjasama. Betul Mbak Tika tadi sampaikan. Kalian bisa join dengan senior kalian. Let's say ya gue nggak mau maksudnya jangan gue yang lain gitu. Kalian bisa kolaborasi dan juga kalian juga bisa melibatkan orang-orang yang lebih lagi idenya, lebih gila lagi. Contoh, kalian bisa discuss dengan orang-orang yang HML. Itu menurut gue sih nggak salah. Itu oke, it's okay. Luar biasa Mbak Tika ya, apa yang kita bahas malam ini, reaction dari suatu karya yang mungkin menurut kita ini patut kita tunggu karya selanjutnya nih. Nah, ini melibatkan direksi, penontonnya, insight-nya luar biasa banyaknya, dan suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh pemula sekelas OJT 2019, itu keren banget. Sebagai penutup, Mbak Tika, kasih mereka motivasi yang akan mereka lakukan ke depannya. Ya, acungkan jempol ya buat kalian ya. Terus berkarya, kita apresiasi banget sama kalian yang bisa punya ide, membuat sebuah kreativitas yang melibatkan semua insan BPJS Ketenagakerjaan dari Sabang sampai Merauke, dari OJT sampai jajaran direksi. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bahkan yang sudah kalian lakukan itu sudah mengikuti jalur protokolnya sesuai dengan prosedur yang memang standar di institusi kita ya, sampai hasil karya ini bisa launching dan tembus sudah ditonton total 12.000 ya berarti ya. Betul. Viewernya ya, baik dari sosial media pribadi kalian ataupun sosial media dari institusi kita sendiri. Salut. Sekali lagi, kami tunggu karya-karya kalian berikutnya yang pasti harus lebih baik lagi dari ini. Teruslah berkarya, teruslah belajar, Amin. teruslah Terima kasih, Mbak untuk Tika. kebaikan institusi kita dan juga kalian sendiri. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Wejangan. Wejangan dari seorang the best of the best 2018 di BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek. Keren banget. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe Subuhadi Production. Tapi kalau sebelum gua tutup, pengen tahu dong Mbak, rasa hati mereka tuh punya suatu karya yang ditonton ribuan, terus juga membawa direksi. Pengen tahu kita nih, gimana sih rasanya? Ya. Coba dikit aja, dari Riko dulu, dikit aja kok. Nggak usah, ini kita udah penutupan nih. Oke, thank you banget buat semua teman-teman yang udah support, thank you juga buat Fikar, Mas Bang Petra, yang udah support juga, dan thank you buat Fikar yang udah ngajak join juga. Semoga ini nggak berhenti di sini. Harapannya nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, kita bisa memvisualkan, kita bisa mengekspresikan perasaan kita melalui sebuah karya atau sebuah media yang bisa dinikmati atau bisa tersampaikan oleh orang banyak. Mungkin itu aja sih. Thank you buat semua yang udah join, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan kata yang mungkin terucap. Oke, Kar. Kurang lebih hampir sama-sama Riko. Terima kasih dulu buat semuanya yang udah partisipasi, yang udah mau bantu, yang udah mau support, yang udah bantuin sana-sini, udah disusahkan, harus gini, harus gitu. Nah, selama perjalanannya kita terima kasih. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kalau ada scene yang menurut orang yang nonton atau teman-teman yang nonton itu merasa terganggu atau misalkan kurang berkenan, itu berarti kesalahan kita pribadi, bukan kesalahan dari semua atau membawa nama institusi. Terus yang terakhir, terima kasih juga kepada Bapak Dirum dan juga Bapak Direnstra yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung di video ini. Saya juga mengajak buat teman-teman yang lain yang ingin berkarya, silahkan. Institusi kita adalah institusi yang memberikan kebebasan kepada insannya untuk berkreativitas. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Menjilat ya nutupnya ya. Oke. Enggak, keren. Gua salut buat kalian berdua. Anyway, apapun yang kalian lakukan, gua selalu support ya. Selalu support dari Subuhadi Production. Sangat-sangat suatu kebanggaan sekali punya tim-tim, punya teman-teman, punya sahabat yang solid seperti kalian.
seperti gue sama Mbak Tika silaturahimnya akan gue selalu jaga karena ini gue butuh beliau banget gitu. Mudah-mudahan kalian juga menjadi kategori temannya Subari Production. Nah, kalau gue sebutnya sobat Suprot namanya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa bergabung dan juga bisa memberikan ide-ide yang lebih kreatif lagi buat institusi kita ini. Terima kasih buat kalian, satu karya yang luar biasa. Kita tunggu karya selanjutnya. Mbak Tika, terima kasih buat malam ini. Terima kasih Mbak Tika menemani. Thank you Mbak Tika. Thank you Riko, mantap. Ya, Thank you Fikar Mas. Thank you Riko, Fikar, dan thank you Mbak Tika. Oke, itulah obrolan kita pada malam ini. Begitu luar biasa karya dari suatu anak OJT, itu tidak mudah, tapi mereka sudah memulainya. Kita tunggu, ini menarik sekali, kita tunggu karya-karya selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuhadi Production pakai S. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe BPJS Ketenaga Kerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Resepsiku kepaksa tak undur, senajan wis DP dekor, catering lan kabeh vendor. Akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan, malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan, malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Mugi ang salidaya, rapi kurang kudu mewah, sing penting sakinah mawaddah warahmah. Sing penting sakinah mawaddah warahmah.